dan perwakilan dari OPD. Baiklah kita untuk mempersingkat waktu kita mulai saja langsung monitoring progresnya dari inspektorat ya Bu ya. Ya, boleh, silakan. Ya, mungkin langsung kita ini aja ya, langsung tektokan aja ya, dengan kondisi yang saat ini Iya. sudah dilaksanakan oleh Iya. teman-teman dari Inspektorat. Mungkin silakan kita kasih kesempatan dulu teman-teman dari Inspektorat Muara Enim untuk bisa menyampaikan posisi sekarang apa yang sudah dilakukan sejak kemarin kita ketemu di Jakarta. Iya, terima kasih Ibu Perwita, terima kasih juga Bapak Reki. Eh, izin Pak Hamzah sama Bu Perwita, untuk inspektorat sendiri progresnya masih sama kayak kemarin Pak, masih posisinya menginputkan 6 probis. 6 probis itu masih ada yang probis yang menyangkut Putus-putus ya? dengan, Atau saya yang putus nih? halo, suaranya gimana? Bu Wita yang putus. Iya udah, Oh iya, lanjut sorry. lanjut. Oke. Di 6 probis itu ada probis yang mengampu IKU kita, Pak, ya Bu, yaitu penilaian SPIP sama dengan tindak lanjut BPK. Nah, untuk yang penilaian BPK, terus penilaian SPIP sama tindak lanjut BPK, terus ada lagi terkait ZI, itu kan kebanyakan probis kami eh, out- yang difasilitasi sama aplikasi pihak ketiga ya Pak ya. Aplikasi dari BPK, SIPTL, aplikasi dari BPKP, dari SPIP. Nah itu untuk probis itu Ah, kami iya. eh, masih bentuknya as is, belum ada ketubinya. Nah mungkin dari probis yang kami ampu aja, misalnya di sini kan ada di sini kan eh, ada untuk ini Bu, untuk probis penerbitan surat surat keterangan gitu. Probis surat keterangan itu masih bentuknya manual. Nah, itu sudah kami inputkan di website itu sampai dengan to be dan ada tindak lanjut perencana ya, Deo? Perencana itu. Itu dulu Bu dari kami. Makasih. Ya, surat keterangan ini surat keterangan apa ya, Mas? Surat keterangan bebas temuan kalau nggak salah. Oh, ini internal ya? Ya internal. Tektokannya antara yang pihak ini aja Bu, pihak pihak yang mengajukan. Sama ada ini juga sih, Iya. ada ini kami apa, ada probis tapi belum diinput sih. Ada probis layanan tentang keuangan desa. Nah, itu posisinya itu saat ini sudah jalan, tapi Ya. posisinya masih manual, masih bentuknya desa itu datang ke kantor kami. Nah, sedangkan kan di Morenim ini desa-desa tuh jauh kan Bu, ada yang desa sampai 3 jam, 4 jam. Nah, itu rencananya bakalan kami input juga untuk sampai ke Tubi yang ada, mungkin dari proses diagramnya itu nggak ada yang disederhanain, tapi apa istilah kata Pak Hamzah kemarin itu ada salah satunya itu dimaksimalkan ininya itu prosesnya itu. Mungkin awalnya itu dia tatap muka, eh, rencana kami ke depan itu Online. bakalan ya kayak frekuensi question kayak itu nah Bu. Jadi nggak perlu lagi Ya, ya. ini. Salah satunya itu dulu Bu. Oh, Makasih Bu. FAQ ya, bikin seperti itu ya untuk layanan konsultasi ya. Iya betul Bu. Ya, sementara teman-teman untuk kendala tidak ada ya, pengerjaan sistem dan lain sebagainya. Kalau kendala sih mungkin dari internal kami ya sih Bu, nunggu data-datanya kan banyak Oh beberapa gitu. kami itu Iya, belum kami terima Bu dari yang pengampunya. iya. Oke, baik. Mas Ivan, boleh saya dibantu nggak? Soalnya ini posisi lagi ngambil report, tapi nggak jadi-jadi nih. Takutnya nanti bermasalah.
Mungkin boleh Oke, dibantu Bu. dulu Mas Ipan untuk ngeliat dari RAB-nya teman-teman inspektorat, terutama di ini ya, pengaduan atau di RAB-nya aparatur negara yang terkait dengan akuntabilitas pengawasan, sama ya sih itu inspektorat ya ke situ akuntabilitas pengawasan. Akuntabilitas pengawasan sini ya. Di Oh, sini ya betul. ya. Nah ini udah banyak ya. Seperti Yang ini, Bu. di input yang bawah ya, Iya, Kak ya. sudah yang kami coba input tuh yang ini, yang penerbitan surat bebas temuan itu. Udah kami coba input sampai ke bentuk perencana ya. Tubinya ya, ada tubinya ya. Sedangkan untuk SPIP, kemudian ZI, pengaduan masyarakat, ini lebih kepada penggunaan aplikasi yang dari Iya, instansi ya. iya Bu, betul. Dari pihak Jadinya ketiga. mungkin tubinya nggak bisa kelihatan. Iya, untuk beberapa aplikasi itu kan kadang kan di tahun mendatang nggak dipakai lagi. Ada juga yang Iya. benar-benar berubah. Jadi kami masih bingung untuk nginputin progres ke depannya gimana. Nah, tergantung dengan pihak ketiga kan. Mangga Mas Ivan boleh duluan sambil saya ngecek dulu ini servernya. Oke, Bu. Eh, ya gimana ya? Kalau untuk tubinya, sebenarnya kita juga bisa melakukan kayak semacam inovasi sih dalam konteks pelaksanaan kayak misalnya penilaian zona integritas. Walaupun dalam hal ini di Kementerian Pan-RB sudah menetapkan alur prosesnya ya mengenai penilaian zona integritas seperti itu. Sehingga inovasi tadi itu kita bisa tuangkan menjadi sebuah proses tubinya. Jadi kita tidak hanya mengikuti proses yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB secara umum, tetapi kita juga bisa menambahkan beberapa proses ya yang kita rasa menjadi pembeda dalam proses penilaian zona integritas. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua sih memang Tubi sama SIS. Tapi masih Kita lihat itu Pak, izin Pak. Untuk yang tubinya itu masih sama, paketin Pak. masih sama. Nah, Iya. berarti kalau di sini kan kita tinggal carikan saja sebuah proses yang barangkali bisa dilakukan di internal inspektorat terkait dengan penilaian zona integritas. Mungkin menambahkan sebuah proses atau menggabungkan beberapa proses yang sudah ada di sini seperti itu. Oh, iya. Kalau misalnya gini Pak, Itu Mas. contohnya untuk yang tindak lanjut BPK itu, eh, kami ada kendala untuk mengasih tahu OPD itu berulang-ulang. Kalau misalnya kami tambahin di proses bisnisnya itu ada kayak desk yang dilakukan bersama dengan OPD itu bisa salah satu ini juga Pak, improvement juga. Improvement betul. Itu di mana? Oh, Di sini ya? iya, mantan tindak lanjut BPK. Nah, Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bisa ditambahkan di sini. Nah, Nah, itu kira-kira nanti dari yang di kalau proses di sini berkoordinasinya ditambahkan itu di kan bagian masih mana? satu-satu kita, Pak. Ini, Iya, iya. jadi berulang kali. Bahkan kalau kita udah nyampein itu, mereka nanya lagi tuh, yang temuan kami yang mana? Nah, mungkin kalau ada desk yang ramean dipimpin sama seminimal apa asisten atau sekda mungkin lebih efektif. Mungkin contohnya gitu ya, Pak ya? Itu bisa dijadikan salah satu contoh ya. Jadi kita walaupun mengikuti alur proses yang ada di pusat, nah, kita juga bisa melakukan improvement atau inovasi lah. Kira-kira kita bisa bilang seperti itu untuk kita jadikan to be prosesnya nanti seperti apa. Nah, nanti misalnya kita melakukan desk, nah, entah dalam konteks kita menyelenggarakan desk evaluation tersebut kita sediakan aplikasi dan lain sebagainya kan juga bisa. Nanti ada imbasnya untuk ke domain-domain yang lain.
Kurang lebih Oke, seperti itu sih. oke Pak. Jadi bisa ditambahkan ya Pak. Siap Pak. Kalau untuk penilaian SPIP, Penilaian SPIP masih probis yang itu Pak ya, yang kita inputin. Karena penilaian SPIP kan eh, sangat bergantung sama aplikasinya dari BPKP itu. hmm, Iya, timelinenya juga udah ditentuin sama mereka gitu. Oh ini. ya Kendala di kami itu sebenarnya bisa. terkait dengan SPIP itu banyak di ini Pak, aplikasinya. Penginputan aplikasi itu nggak maksimal gitu. Jadi banyak berkutat di aplikasinya itu malahan. Hmm, ya barangkali seperti itu tadi sih Pak yang bisa kami tambahkan ya. Mungkin ada upaya-upaya lain yang bisa mempercepat untuk pelaksanaan penilaian SPIP walaupun timelinenya sudah diatur oleh Siapa? teman-teman BPKP seperti itu ya. Siapa? Tapi kita ada apa gitu misalnya kegiatan yang kita bisa lakukan untuk lebih mempercepat pelaksanaan penilaian SPIP-nya. Oke, Gitu juga untuk siapa? pengaduan masyarakat sih sebenarnya. Ya, Monef terhadap penanganan pengaduan masyarakatnya. Monepnya itu ada sih Pak, tapi nggak kemasuk di probis yang ini. Kalau Monepnya ada, Oh, ada iya tim evaluasi pasti itu. di di sebelah mana? Oh belum, kalau yang itu belum dimasukin ke probis. Oh, oke. Nanti bisa dimasukkan sekalian ya, Pak. Oke siap Pak. Oke. Dari Mungkin ini aja, Probis, mungkin minta tolong yang dilihat di penerbitan surat bebas temuannya itu Pak. Kita ada oke. udah penginputan pembandingan antara itu ada katalog gapnya itu apa eh, bentuknya biar biar kami paham Pak apakah benar gitu udah kami coba input. Probis siapa nih? Ya, sudah. Tapi kayaknya masih ada yang kurang sih. Jadi kan Iya. kalau ini kan berbicara mengenai optimalisasi proses bisnis yang tadinya Heeh. penerbitan surat harus pemohon harus ke kantor gitu kan sekarang lewat kanal WhatsApp. Nah, di sini Mm-mm. tidak terlihat kanal WhatsApp-nya sebagai hal yang harus kita lakukan. Seharusnya kan di sini membangun kanal WhatsApp untuk penerbitan surat bebas temuan. Nah, itu yang belum ada. Oh harus Tambahkan di dibunyikan ya sini. Pak ya di kolom merah itu Harus Pak ya. dibunyikan, betul. Oke siap Pak. Kalau ini udah oke sih, cuman ada typo aja ya. Misal kebijakan oke, Ya ya. berkoordinasi dengan Kominfo, oke. Terus melakukan sosialisasi ke OPD, ditambahkan PD. lagi kegiatannya juga bisa. Oke Jadi, siap. jadi upaya apa yang kita lakukan di sini untuk gap ini terselesaikan? Mm-mm. Intinya seperti itu sih. Jadi tidak Mm-mm. hanya cukup melalui dua 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 kegiatan ini saja sih. Mm-mm. Jadi kita harus tambahkan lagi apalagi tadi kan melalui WhatsApp. Nah, WhatsApp-nya ini belum ada. Jadi harus Oke. ditambahkan. Izin Pak, terkait yang rencananya katanya SPB ini dijadiin patokan untuk pengadaan itu, kami penginputannya itu belum sampai ke sana Pak. Belum inputin misalnya nih di proses bisnis ini kami membutuhkan komputer satu ini beberapa gitu. Nah itu belum belum sampai ke sana penginputan kita Pak.
Bisa saja sih nanti kebutuhan infrastruktur misalnya ya, membutuhkan data center atau server untuk menyimpan database surat bebas temuan. Bisa saja Pak masukin ke kegiatan di sini. Oh iya, mungkin yang kami Iya. bakalan concern itu ini sih Pak. Kami itu kan ada setiap melakukan setiap melakukan pemeriksaan itu kan ada hasilnya Pak ya. Nah, hasilnya itu kami itu belum ada kayak server ataupun bentuk aplikasi untuk merekap dari temuan itu. Mungkin concernnya di situ sih nanti kami inputin. Hmm. Tindak lanjut Jadi memang ya tindak lanjut atas temuan APIP. Kalau iya yang temuan BPK tadi kan udah difasilitasi sama aplikasinya itu sih, sama si BPK. aplikasinya iya. Jadi memang kalau kita membicarakan katalog gap, ketika gap itu terjadi, nah upaya apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi gap tersebut itu digali sedalam mungkin, sebanyak mungkin. Hmm, Jadi tidak cukup dengan dua saja sebenarnya. Jadi sebanyak-banyaknya. Dan nanti ini oke, akan menjadi kegiatan yang kita tuangkan di dalam peta rencana SPBE. Seperti oke, itu. Jadi oke. sebagai dasar misalnya, oh kita ternyata butuh server. Berarti di dalam peta rencananya kita melakukan pengadaan server. Oh kita Hmm, butuh WhatsApp, berarti kita harus beli WhatsApp bisnis. hmm, Misalnya seperti itu, berarti ada lisensinya yang harus kita bayar setiap bulannya. hmm. Harganya misalnya 100.000 per bulan. Oh Dan ya, seterusnya dan seterusnya. Jadi oke, digali sebanyak-banyaknya sih sebenarnya. Seperti oke, itu Pak. oke siapa? Tapi secara konsep katalog game-nya udah benar. Gitu Oh sih. ya, ya, oke. Makasih Pak koreksi. Oke. Yang lain belum ada ya katalog game-nya. Belum, karena yang lain itu kan tadi Pak izin yang Yang sebelum-sebelum as itu is masih to be-nya itu ya. masih kebingungan di situ. Tapi kan udah nangkep dari Pak Hamzah tadi bahwa bukan berarti bentuknya itu harus server ataupun apa. Tapi kalau bentuknya optimalisasi pun bisa jadi Bisa juga. gap gap gapnya juga kan itu Pak. Iya Pak. Iya betul. Betul. Iya Pak. Nah, dari proses bisnis sudah oke menurut saya. Bu Wita, ada masukan lagi Bu untuk Probis? Kalau Em, enggak kita bisa ini lanjut ke sedikit layanan. mungkin terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat. Nah, ini sepertinya nanti masuknya ke mana nih? Boleh boleh tahu Yang penanganan pengaduan masyarakat nih yang terkait apa, Mas? Karena apakah ini terkait dengan ada hubungannya dengan pelayanan publik? Nah, ini aplikasinya pakai span lapor soalnya. Apakah ini masuknya ke pengawasan atau ke pelayanan publik gitu? Kayaknya nih Oh kebalik iya. deh. Harusnya masuk ke pengaduan pelayanan publik nih Iya. kalau pakai span Sebetulnya lapor. kan kanal untuk pengaduan masyarakat di kami ini kan banyak sih Bu ya. Mulai dari ada yang dari support dari Kominfo itu span lapor, ada juga yang langsung bersurat ke kita, sama Mhm. langsung dari perintah bupati terkait yang masuk ke bupati juga. Mungkin lebih dipecah lagi aja Pak berarti ya untuk pengaduan yang ini. Ini kan pengaduan masyarakat Oh, nih karena penanganan ya, penanganan maksudnya. Tapi ada data aduan yang diterima dari span lapor, maksudnya gitu ya. iya ya, Jadi lebih ke penanganannya ya Mas Ivan ya. betul. ini iya Proses penanganannya di bisnisnya mana? gambarin kalau ada Bukan probisnya span lapor bukan? bukan. Bukan, bukan. Bukan, itu contohnya jadi karena kanal Ya, aduan itu kan banyak. Bu. Oh iya. Ada ya dua jadi channel dia maksudnya. iya Jadi masuknya dari masyarakat langsung langsung sama sama lapor. span lapor. Iya. Iya, Mm-mm. Nah, mungkin ini berarti perlu sedikit diperbaiki. Yang pertama, start eventnya nggak ada nih, padahal dia beda ya. Iya, garis ya. Beda start. oh Jadi iya, harusnya start eventnya dua. Boleh diedit nggak tuh? Ini Mas Ivan atau siapa? Saya. Atau Oh, mungkin Mas ininya aja langsung coba ya. siap, siap, boleh, siap, boleh. Boleh siap. dicoba langsung. Oke, Pak. Heeh.
biar enak praktek langsung. Iya, makasih Bu koreksinya. Nah, kalau boleh bisa dicoba, terus masnya bisa share screen, itu harusnya untuk yang dari span lapor tuh start juga itu. Jadi startnya dua, bisa dari yang langsung dari masyarakat, sama kita bikin start event lagi satu dari yang span lapor gitu. Oke, share screen sebentar. Coba di ini. Oke, udah kelihatan? Ya, kelihatan. Boleh masuk ke Munim, Munim, Oke. Probis Probis. 9 Ya, 6 iya. Penguasaan, masuk ke peningkatan kualitas diagram. Nah, itu penanganan pengaduan masyarakat. Ya, itu kita cek yang BPMN-nya. Yes, is. Ya, edit model. Mari masih gede. Supaya bisa memahami jadi profesornya BPMN, nggak teman-teman inspektorat. Ya, jadi ada start event lagi dari situ, terus ada panah dari start event dibawa, plusnya dibawa ke ya itu ke sana. Yang itu juga sama, menerima aduan, Sama mungkin end eventnya nggak ada juga nih. sama, iya, eventnya nggak ada. Lakukan telaah, oke, iya, memenuhi kadar, menguasai atau tidak, iya, menyusun tim pemeriksa. Nah, melakukan pengarsipan aduan nih. Kalau tidak, berarti lakukan pengarsipan aduan. Artinya berhenti ya di situ. Iya. Oh, berarti end event juga dia. Berarti ada end event di situ. Oke. Kalau pengarsipan itu berarti nanti larinya ke dokumen nggak sih? Oh, Simpan ya bentuknya. berarti. Disimpan ya. Disimpannya lewat mana? Posisi sekarang, Mas. Disimpannya itu masih diarsipkan biasa sih Bu. Itu Oh, kan arsip biasa kalau aja. dia Oke. iya, karena itu kan bentuknya surat dan lain-lain. Nah, Heeh. jadi Jadi kalau ada ya. masuk kadar pemeriksaan diarsipkan aja itu. Mm-mm. Dia simpannya bentuknya kayak hard copy gitu ya. Iya, betul, hard copy. Oke, 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 oke. Nah, ini Ah, sebenarnya bisa juga dibuat tubinya nih ya. oh, optimalisasi. Optimalisasi sih gitu. Kalau supaya paperless gitu ya. Betul. Katanya kan kalau udah zamannya digitalisasi kan udah nggak ada paper. Nah, Mm-mm. artinya kalau tadi udah disampaikan bahwa nggak perlu pakai kertas, ngadunya pakai form, tapi udah pakai online gitu ya, misalnya entah dari span lapor atau nanti bentuknya apa yang di sini Mm-mm. menerima aduan masyarakatnya dari Mm-mm. berbagai channel. Nah, itu diinput lagi ke mana gitu misalnya. Ada channel lagi yang untuk menginput sehingga nanti pas pengarsipan itu udah dalam bentuk data, disimpan dalam bentuk database yang melakukan pengarsipan aduan ini. Iya, Apakah nanti emang. diintegrasikan dengan span lapor atau nanti bentuknya seperti apa? eh, Perlu dipikirkan lagi ya, gitu. Iya, emang kebetulan ini juga sih Bu. Kalau kami ditanya nih, udah berapa data yang ini, itu Nah, itu langsung kan langsung ini juga. bingung ya. Iya, langsung nanya ini gimana? Siapa yang pegang ini? Kalau Iya, ada dan ya. database kata Bu Perwita tadi kan itu lebih Hmm, ini sih, jadi lebih di cepat. generate kan bisa bisa lebih cepat kayak ada berapa aduan, aduannya tuh jenisnya apa saja, yang sudah ditindaklanjuti apa, itu bisa kita bikinkan
dashboard monitoring lah ya gitu. Jadi sewaktu-waktu ditanya, kita udah tinggal langsung ngeluarin dari database-nya gitu. Kalau sudah dalam bentuk database gitu. Oke, Itu siap ya, Bu. Mas ya. Oke Bu. Iya. Boleh ini digedein lagi yang ini supaya end event-nya nggak ketabrak. Iya aku tadi udah coba. Oh di sini kali ya. Ya benar-benar. Enggak, ditarik aja dari situ ya. Itu tarik aja. Satu-satu dia Bu. Enggak, Oh, nanti ikut. Iya. oke, oke. Boleh di-save, Mas. Di save. Kayaknya aman deh ya. Nggak terlalu bermasalah nih teman-teman inspektorat. Iya, kami lagi nunggu ini aja Bu, yang tadi data-data kan banyak probis-probis yang masih belum terinput tuh. Lagi nunggu Betul, nggak data-data. ada kendala ya. Insya Allah nggak ada sih Bu. Iya. Tadi kan kalau nggak salah banyak probis-probisnya juga ya. Ya. Yang apa orange-orange itu atau yang kuning-kuning itu kan Hmm. probis-probis yang ada. Nah, kalau Hmm. misalnya ada yang sudah tidak relevan, bisa diganti sih sebenarnya ya. Bisa Hmm. di-delete atau Oh, masih pokoknya disesuaikan dengan kondisi existing yang sekarang aja gitu. oh Misalnya iya. kemarin udah sesuai dengan Pergub 57 gitu. Ternyata Nah, SOTK-nya ganti atau ternyata ada perubahan proses bisnis, maka silahkan dihapus aja. oke siap. Untuk Boleh sementara sih kemana ya inspektorat tadi? yang 6 itu berjalan Bu, provisnya. Maka kalau semua berjalan nggak apa-apa langsung digambarkan aja di sini gitu ya. Oh iya. Ini untuk mungkin yang untuk belum ada to be itu kan masih sama tuh as is dan to be ya yang 5 tadi. Ya. Kalau Nah, uh, kalau nggak ada tubinya, berarti nggak usah diisikan, di delete aja. dikosongkan aja. Tubinya di delete. Oke siap. Udah pernah bikin assignment nggak? Udah. Ini kan ada Oh, ini jadi ini dia. ini kan Assignment as is untuk nih. ya assignment as is itu jadi as is. Ya, Assignment yang satu ya. lagi kalau udah ada as is Assignment to be. assignment to be Kalau gitu. ada, ya kalau ada Nggak ada. tubinya. Jadi Kalau nggak ada, dihapus. kosongkan aja. Oh, oke siap Bu. Kalau nggak ada, dikosongkan. Nggak usah dibikin assignment lagi. Oke Bu. Ya, kalau misalnya sudah terlanjur, di delete boleh. Delete-nya bisa dari tempat yang sini atau dari menu model and object. Oh ya, kalau nggak salah kemarin waktu ngedex udah dicontohin sih Udah delete. kasih tahu ya. Iya, Iya, udah aku. delete cara delete-nya gimana. Iya. Betul. Kayaknya bisa Nah, tuh. ini mungkin saya sedikit memberikan masukan. Sebenarnya Probis ini harus sering di-update gitu. Kalau ada perubahan, kalau ada perbaikan proses bisnis, terus sebenarnya harusnya ada mekanisme yang namanya em, versioning gitu. Nah, kalau sekarang misalnya mungkin memang tidak ada versioning ya sudah diganti aja yang as is-nya. Kalau Oh. to be kan memang yang mau kita capai gitu ya. Cuma kan Hmm. itu masih belum belum kita lakukan sebenarnya. Nah, sekarang kan kita lakukan perubahan-perubahan itu sebenarnya di as is. Jadi kalau ada perubahan hal-hal tertentu yang mau dirubah di dalam Probis ini nanti dilakukan dalam assignment as is kalau ada perubahan. Nah, kemudian termasuk kalau misalnya ada penambahan-penambahan unit kerja yang terlibat. Di sini kan ada 3 nih unit kerja yang terlibat. Iya. Inspektorat tuh yang memegang kunci peranan untuk probis ini ada di tengah-tengah. Makanya probisnya banyak tuh kayak apa tasknya banyak kan. Iya. Menerima, menyusun tim, terus Iya. melakukan apa tuh pemeriksaan dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kotak-kotak yang ada di sini itu adalah tugas-tugas yang dikerjakan sehari-hari oleh teman-teman inspektorat gitu. Iya betul. Nah, ketika ditanya bagaimana beban kerja, bagaimana kalau kita bikin anjab ABK nih ya, analisis beban kerja, analisis jabatan, sebenarnya ketika kita search atau ini kan semua udah dalam sistem kan ya. Jadi Iya. sebenarnya kita bisa search tugasnya inspektorat tuh ngapain aja. Nah, ini yang kotak-kotak ini adalah yang menjadi bebannya tugasnya. Maka ketika dikumpulin semua probis-probisnya inspektorat, kita bisa mengecek
sebenarnya inspektorat tuh beban kerjanya seperti apa sih? Sebanyak apa tugas-tugas yang ada di tas-tas ini? Sehingga nanti akan mempermudah kalau rekan-rekan merasa perlu nambah orang, misalnya, ya kan? Ternyata beban kerja kita cukup tinggi dan saat ini misalnya cuma ada 5 orang di inspektorat perlu ditambah dan lain sebagainya itu ada justifikasi ketika teman-teman meminta tambahan SDM misalnya itu dari mana? Dari analisis beban kerja. Beban kerja dari mana? Dari probisnya di sini. Ternyata kan banyak probisnya. Itu nanti bisa dianalisis gitu. Itu ya Mas Oke. harapannya. Makanya eh, arsitektur ini atau probis ini itu sebenarnya mendukung mendukung organisasi untuk bisa melakukan berbagai analisis dalam hal tata kelola kegiatan ya sehari-hari gitu. Oh ya. Makanya saya sering sampaikan arsitektur itu sebenarnya dari teman-teman untuk teman-teman sendiri. Paham ya Mas ya? Siap, Bu. Ya, Makasih, Bu oke. Purna. Paham Iya, saya. saya boleh share screen dulu. Oke, Mungkin Bu. sesederhana saya nanti ngecek dulu tadi karena saya nggak berhasil dapatkan untuk ini. Ya, ini saya nggak berhasil dapat untuk semua data yang ini baru saya ambil untuk model 2B. Jadi 2B yang sudah ada, sebenarnya saya juga agak bingung karena ketika dicek di sini, probis yang 2B-nya kok cuma sedikit. Nah, nanti ini yang perlu kita coba carikan identifikasi kenapa gitu ya, Pak Karlin dan Mas Reki. Karena di sini untuk Muara Enim, ini udah cukup banyak ya probis SIS-nya. Ini udah keisi. Kemudian, nah probis tubinya ini cuma 9 yang tercatat di sini. Gitu. Probisnya cuma 9, layanan baru 1, dan peta rencana alhamdulillah sudah diisi. Dan kondisi sekarang untuk nilai arsitekturnya untuk RB itu nilainya 3 karena sebenarnya kita nggak nilai atau kita nggak melihat seberapa banyak yang diisi 9 saja sudah teman-teman udah dianggap punya gitu ya. Nah permasalahannya ketika kita lihat di sini ada sekitar 118 sebenarnya yang sudah keisi. Nah makanya saya nggak tahu nih kenapa permasalahannya di mana karena udah lebih dari 9 nih setahu saya nih Iya, kayaknya nih. udah banyak Kalau banget. dihitung ya, udah banyak banget nih tubi-tubinya nih. Maka yang perlu saya perlu dicek kembali, misalnya kalau ada yang belum keisi di sini, misalnya saya nggak tahu ini apa, belum keisi, kosong di halaman pertama. Nah di halaman kedua, di sini saya tuh sebenarnya ngambil datanya tuh ngambil data tubi, tapi di sininya as is. Makanya saya bingung nih. Ada yang masih SIS di sini. Kemudian apa karena ini berpengaruh di sini soalnya di sini ininya SIS, sininya to be gitu kan. Nah, ini yang mungkin perlu nanti kita cek kembali. Ini kalau ini udah bener nih to be, nama modelnya to be, kemudian jenis modelnya adalah jenis model to be gitu. Sama beberapa hal ya tadi penyediaan obat di sini. Sini penyediaan obat. Nah, ini yang kita perlu cek kembali Pak Karlin karena kayaknya udah banyak banget tapi kenapa yang terinput baru 9 gitu. Itu nanti PR di kami sih sama teman-teman juga nanti akan ngeliat dan menganalisis kira-kira permasalahannya di mana gitu. Sementara itu untuk yang dari inspektorat sih tadi kayaknya tubi-tubinya nggak belum terlalu banyak ya tadi ya baru baru satu di situ ya Mas ya. Tapi SIS-nya kan sudah banyak terisi tadi. Katalog gap juga tadi sudah terisi 2. Dari saya sih cukup mungkin itu saja dulu deh untuk yang inspektorat. Nanti kami akan cek kembali probis-probis yang ada di inspektorat supaya nanti bisa memberikan eh, masukan lagi yang lebih detail ya. Tapi kira-kira yang tadi sudah disampaikan udah oke dan bisa dilanjut lagi untuk sisanya ya, Mas ya. Iya, baik. Makasih ya, Ya. Bu.
Iya, mungkin kita bisa beralih ke Bapeda. Udah ada belum ya, Mas Reki? Udah ada Bu itu Bapak Evan, Subak perencanaannya. Oh Subak. iya, Pak Evan. Makanya mukanya familiar nih. Berarti kemarin ketemu waktu di Jakarta. Silakan Pak, mungkin bisa menyampaikan kalau ada kendala atau ada masukan atau ada progres apa yang sudah dilakukan di Bapeda yang terkait dengan probisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Putus-putus Pak, izin. Kayaknya iya bandwidthnya low. putus-putus ya, Pak? Gak apa-apa Pak, kalau misalnya nggak pakai video. Izin Bapak Ibu. Suaranya mah suaranya hilang. Halo, Pak Riki. Oke Mas, Mas Ivan, Mas Ivan, Mas Evan masuk suaranya. Masuk ya? Ya, suaranya masuk. Mohon izin Bapak Ibu. Kami sudah coba menginput untuk perencanaan dan posisi saat ini kami lagi fokus di penginputan peta proses, Bu. Untuk peta strategi, Bu. Sudah kami coba input dan baru tahap untuk peta strategi, Bu. Hmm. Ya, izin Bapak. Oke, terima kasih. Ini mohon nanti dilengkapi ya Pak Evan ya untuk Suaranya peta putus-putus ya, Bu. strateginya. Iya,
hilang-hilang. Ini sudah pakai masih tetap pakai RKPD ya kemarin sesuai dengan diskusi terakhir ya. Iya, pakai RPD, Bu. Ya, RPD 2026. Jadi, oke, mohon nanti dilengkapi saja untuk beberapa yang terkait dengan peta strategi ini, karena ini nanti yang akan membantu kita menerangkan atau membantu kita untuk menyusun peta rencana SPBE gitu ya. Yang perlu dipastikan mulai dari visi misinya udah terisi ya, Pak Hevan ya. Kalau visi misi sudah terisi, Bu. Ya, nah nanti kan yang orange ini Ya. sasaran-sasaran strategis yang nanti diturunkan untuk menjadi peta rencana SPBE gitu ya. Terima kasih Pak Hevan. Dari mudah-mudahan Ya. dengan ini kita bisa melihat cascading kinerja dari sasaran-sasaran strategis ini bisa dielaborasi ke proses bisnis yang mana gitu ya. Jadi dari sini harusnya kita bisa punya gambaran ketika satu IKU itu tidak tercapai targetnya, kita bisa menelusuri dia berada di proses bisnis yang mana yang terlibat gitu. Sehingga mungkin di dalam proses bisnis itu harusnya dilakukan perbaikan atau perubahan gitu ya. Nah, ini sebabnya kenapa kita harus menggambarkan cascading kinerja ini dan menghubungkannya ke proses bisnis gitu. Cukup jelas ya Pak Hevan ya. Ya. Saya Nanti makasih banget nih. Ya, gimana Pak? Silakan. ini untuk dia ini peta proses ini cukup sampai di indikator, Ibu, tidak sampai ke program ya. Ya, sebenarnya untuk peta strategi hanya sampai indikator, sampai Oh, sasaran strategis. Nah, untuk program dan kegiatannya ini nanti akan ada di peta rencana, Pak. oh nanti, oh setelah ini baru ke peta rencana Ya, gitu. ya, Oh, nanti dari sasaran strategis ini kita bikin peta rencana. Nah, program dan kegiatannya itu ada di peta rencana. Nah, kita bisa mensinkronkan nanti program dan kegiatan yang ada di peta rencana dengan program dan kegiatan sesuai dengan SIPD Permendagri 90. Karena kan udah ada ini ya, udah ada rambu-rambu lah kalau di SIPD, kalau di daerah itu ya program dan kegiatannya sudah default sesuai dengan Permendagri 90 gitu. Nah, nanti ini kita sesuaikan pada saat kita menggambarkan peta rencananya sesuai dengan Permendagri 90. oh mungkin Itu ya, nanti Pak. setelah Mm-mm. kami menginput ini mungkin bisa dibantu untuk tahap selanjutnya kami apa, Bu, ya gitu ya. Boleh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya. Sebenarnya di sini Bapak bisa lihat juga nih di sasaran strategis ini kan sudah ada nih, Pak, yang kelihatan nih. Saya cek dulu di mana ya. Ini loh, yang di gambar hierarki, yang meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, misalnya. Boleh ke situ, Pak, di Ya. sasaran SS1. Nah, di situ boleh klik yang ini, yang gambar struktur organisasi. Ya, itu diklik. Kalau diklik, nanti Bapak akan masuk ke peta rencana, atau jangan di situ deh, sebelahnya deh. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Nggak bisa diklik, Bu. Itu nggak bisa diklik. Nggak bisa. Oh, Bisa ya. terkunci Oh, ya. jaringan ya. Oh, gini. Nah, ini dia. Jadi Hmm. ini adalah sasaran strategis. Sasaran strategisnya adalah meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Kemudian programnya adalah peningkatan produksi padi sayur unggulan. Kenapa unggulannya ini ke sini? Kok ke produksi padi? Kemudian ada pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Nah, ini kenapa ini Ini larinya ke sini nggak ya? nyambung kayak Bu ya. Ini kenapa masuknya ke sini nih? PR Ini nih, dari kayaknya kalau ini teman-teman. berarti dia langsung langsung ngelink dari OPD yang menginput gitu, Bu ya. Iya, betul, Pak. Betul. Oh. Maka nanti teman-teman Bapeda punya PR juga untuk melakukan review. Harusnya dari sini nanti program dan kegiatannya bisa diselaraskan dengan anggaran gitu, anggaran yang diberikan OPD gitu. Nah, harusnya sih OPD-nya nih nggak masukin ke sini nih. Salah, kalau Ya, Bu. kerukunan Terus antar umat beragama pasti kan ke mana ya?
Dinas Setda kali ya ke itu. Setda. Oh ya, nah, ini nanti perlu dicek kembali nih untuk peta Makanya juga rencananya. ke bawahnya itu nggak masuk juga Bu, langsung ke BKBSDM itu kok nyambungnya. Iya benar, ke BKPSDM. Sebenarnya bisa aja sih Pak, misalnya peningkatan produksi padi sayuran unggulan itu dilaksanakan dengan adanya ini diklat, diklat. Ya, di, Ya, jadi bisa bisa jadi diklat yang terkait dengan eh, kita bisa memasukkan diklat di dalam fungsi atau di dalam program peningkatan produksi padi. Tapi harusnya diklatnya itu adalah diklat teknis. Diklat teknis terkait dengan bagaimana penggunaan pupuk, bagaimana penggunaan apapun lah ya, itu yang terkait dengan dinas tugas fungsi di pertanian, bagaimana merawat menggunakan pestisida untuk menghalau hama. Nah, itu kan perlu diklat gitu. Sehingga diklat-diklat itu bisa membantu bagaimana si petani ini mampu meningkatkan produksi padi maupun sayuran unggulan mereka gitu. Nah, kalau sekarang ini nggak nyambung sama sekali nih cascadingnya, di ya nggak mana nyambung. sasaran strategisnya agama, terus programnya gimana meningkatkan produksi padi, tapi diklatnya adalah diklat RAB gitu, penyusunan RAB, jabatan fungsional. Nah, ini yang perlu dipastikan kembali. Nah, harapannya nanti kan ini semua bisa kita buat reportnya kan ya, Pak Heaven ya. Ya Bu. Harapannya nanti seluruh report yang kita lakukan ini bisa memudahkan teman-teman Bapeda untuk memonitor kinerjanya, memonitor kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman perangkat daerah. Karena ini sudah di dalam sistem, reportnya tentunya nggak akan lebih mudah gitu, nggak perlu kayak satu-satu ngeklik, ngeliatin. Nah, paling cuma nanti memang perlu effort untuk melihat kembali dari hasil report yang ada bagaimana teman-teman Bapeda menganalisis cascading kinerjanya dan memonitor bagaimana OPD ini melaksanakan kegiatannya sehari-hari gitu. Nah, Ya. intinya saya anggap misalnya ini benar gitu ya. Misalnya ini adalah benar. Sasaran strategisnya apa, turun ke programnya apa. Programnya adalah program yang ada di SIPD yang ada di Permendagri 90 itu. Kemudian nanti ada anggarannya bisa masuk ke dalam DPA gitu kan ya. Kalau ada program-program yang nanti masuk di dalam DPA, itu nanti langsung ke monitor. Bagaimana juga kegiatan-kegiatannya, termasuk menjadi kegiatan-kegiatan yang ada di DPA. Nanti turun lagi menjadi sub kegiatan, itulah yang nanti akan dikerjakan oleh teman-teman disesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah, kira-kira gitu Pak Heaven ini untuk peta strategi dan peta rencana. Jadi kita punya PR nanti untuk ngeliatin ini satu-satu ya. Ya Bu, ya Bu. Bu. Nah, sementara untuk peta strategi dan peta rencana sudah kami berikan input. Kalau boleh, kita masuk dulu ke pengerjaan proses bisnis yang dilaksanakan oleh Bapeda. Itu ya, Pak ya. Proses bisnis. Ya. Susah Sudah jaringan. ada beberapa nih, Pak, yang sudah diinput oleh teman-teman Bapeda. Alhamdulillah nih, nggak ada permasalahan ya. Tidak ada Kalau permasalahan permasalahan yang tidak berarti. ada Bu. Kalau sampai kadang Pak, kadang error aja deh Bu sistemnya. sistemnya ya. Iya. Ya, tadi pagi juga kebetulan ada permasalahan di ini pula.
di PDN. Nah, PDN-nya panas. semalam kan mau dicoba lagi Bu, mau ditambah yang peta strategi tadi, tapi ternyata error semalam itu. Iya, harap maklum ya Pak. Ya, siap Bu. Karena ini di PDN, jadi kita sangat bergantung pada kinerjanya PDN. Anu Bu, Mudah-mudahan di sini di itu Bu, error Bu. gimana Itunya apa Pak? jaringan kali ya? Nggak bisa masuk. Aku. Iya, kadang ininya apa PDN-nya Pak yang bermasalah. Jadi Oh. em, ya mudah-mudahan nanti berubah nih setelah menterinya baru. Menterinya udah baru. Oh iya, selamat ya Bu Menteri. Sama-sama baru lah menterinya, Bu. Iya, sama-sama baru. Ibu semua Sama-sama menterinya. perempuan kita Pak. Kita punya Ya, ibu sama-sama Pak. ibu semua. Ibu semua. Ada ibu Menpan dan ibu Kominfo. Namanya juga ganti Kominfo dan ini Iya, digital ya. nggak Diskominfo lagi Pak Enggak, namanya. Jadi jadi apa Pak kalau di sana? belum tahu nih masih pakai Belum, lama, masih Bu. menunggu arahan pusat ya? Iya, iya. Katanya jangan sampai komedi aja. Kementerian Bisa jadi. Komedi nanti. Komunikasi and digital. Tahu. Jadi komedi. Saya share ya Pak untuk yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Bapeda. Ini kan ya Pak Hevan ya, yang Ya. terkait dengan Renja perangkat daerah. Ini sudah membuat SIS untuk Renja perangkat daerah. Kalau dari penyusunan BPMN sih sejauh ini apa penggunaan notasinya sih oke Pak, nggak ada masalah. Eh, un- ini yang saya cuma perlu dipastikan lagi nih ada gambar ini apa. Kayaknya nanti mungkin perlu dicek kembali kalau ada gambar yang tidak terpakai berarti dihapus aja nanti. Kemudian kalau lihat dari penggunaan ininya ya, strukturnya kayaknya sudah sesuai dengan struktur yang dibuatkan oleh organisasi ya. Kemarin Mas Ari juga sudah memberikan sudah membuatkan ini, sudah membuatkan struktur organisasinya. Sepertinya teman-teman Bapeda sudah mengikuti polanya yang sudah dibuatkan oleh teman-teman organisasi. Kemudian ini juga SIS, cuma mungkin sedikit mengingatkan, nanti khawatirin nanti teman-teman agak susah menuliskan atau menemukan proses bisnisnya. Jadi di sini harusnya ada tulisan SIS nih. Kan ini kan dia kan modelnya ada SIS, tapi di sininya belum kelihatan ada tulisan SIS. Soalnya nanti kalau nggak ada tulisannya, Bapak Ibu akan bingung mana yang SIS, mana yang to be. Jadi nanti perlu untuk diperbaiki lagi yang ini. Nah, ini saya nggak tahu karena ngambilnya dari mana? Karena ini harusnya tulisan huruf besar semua nih Pak, seperti yang di sini. Di sini kan huruf besar semua nih unit kerja. Karena yang dikerjakan atau yang sudah diinput oleh Mas Ari dari bagian organisasi itu modelnya begini nih. Jadi nanti teman-teman harus cek lagi di sini penggunaan struktur organisasi atau unit kerja Bapeda di sini harusnya huruf besar semua. Saya khawatir ini nanti teman-teman nggak dapet occurrence-nya atau nanti menambah sendiri yang takutnya nanti malah jadi salah gitu. Jadi ini pastikan lagi semua unit kerja di sini harus menggunakan huruf besar semua. Kecuali kalau misalnya kayak tenaga ahli, OPD atau nanti kementerian lain yang terkait itu boleh dengan menggunakan yang bukan occurrence, bukan objek yang occurrence atau bukan objek yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tapi Bapeda karena dianggap satu, mau Bapeda nanti ada di probisnya Diskominfo, mau ada Bapeda itu ada di probisnya eh, dinas-dinas yang lain, tetap Bapedanya itu cuma satu. Sehingga yang dipakai eh, objeknya adalah objek yang sudah di-create sama teman-teman organisasi. Sehingga ini perlu dicek kembali karena harusnya ini pakai huruf besar semua.
Selanjutnya untuk penggunaan BPMN-nya, oke, ada data masuk, oke, udah aman. Ini juga. Nah, ini kan ada ini ya Pak, Bapeda nih. Bapeda. Nah, ini udah bener nih kalau bentuknya gini, karena dia udah huruf besar semua. Kalau dia huruf besar semua, saya agak meyakini bahwa ini sudah benar gitu. Kemudian ada UPD, inspektorat. Iya, ini udah oke. Occurrence-nya juga dapat. Banyak banyak ya Pak ininya pekerjaannya ya untuk Bapeda. Lihat nih, mulai dari merumuskan masalah, musrenbang dan lain sebagainya. Ini sekali lagi yang tadi saya bilang atau sudah saya sampaikan ke teman-teman di inspektorat bahwa tas-tas inilah atau aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh Bapak Ibu di sini, ini yang punya Bapeda nih, saya merahin. Ini yang dikerjakan oleh Bapeda ini adalah beban kerja yang harus dikerjakan oleh Bapeda. Ini baru dari satu proses bisnis, belum proses bisnis yang lain. Misalnya tadi ada renja, kemudian nanti bikin monitoring atau proses bisnis evaluasi dan lain sebagainya. Ini adalah kerjaan-kerjaannya Bapeda yang cukup harusnya bisa menggambarkan bagaimana Bapeda bekerja sehari-hari gitu. Sehingga pada saat nanti melakukan analisis beban kerja, probis-probis inilah yang nanti akan menjadi identifier atau pengidentifikasi bahwa nanti Bapeda tuh beban kerjanya seberapa banyak itu terlihat nanti di sini. Kalau misalnya ternyata bebannya terlalu besar dengan SDM yang kurang, berarti kita perlu nambah SDM dan lain sebagainya. Itu adalah analisis yang bisa kita tarik dari penggambaran BPMN ini atau penggambaran proses bisnis. Sejauh Bapak Ibu sekalian menggambarkan semua proses bisnis sesuai dengan alur yang dikerjakan masing-masing Bapak Ibu, maka kita tentunya akan mendapatkan analisis beban kerja yang baik gitu. Tapi ketika kita salah menggambarkan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, saya khawatir nanti Bapak Ibu akan miss dalam melakukan analisis beban kerja. Maka pastikan Bapak Ibu menuliskan semua alur kegiatan, semua beban pekerjaan yang dilaksanakan oleh teman-teman sehari-hari di Bapeda untuk memastikan nanti beban kerjanya terlihat sesuai dengan aslinya gitu ya. Jangan bilang bebannya cuma 5 padahal aslinya ngerjainnya 10 gitu. Atau jangan menuliskan 10 ketika beban kerjanya cuma 5 gitu. Nah, selanjutnya ini ada sedikit mungkin pertanyaan. Ini ada start event yang tiba-tiba langsung tanda panah positif. Ini juga tanda panah positif. Sedangkan kalau tanda panah positif ini kita sebutnya sebagai parallel gateway gitu ya. Ini adalah kita sebut sebagai parallel gateway, di mana parallel gateway itu harusnya linkage ke beberapa task atau beberapa aktivitas gitu. Jadi misalnya ada satu, terus di sini nanti ada dua, terus selanjutnya ada tiga eh, tiga aktivitas. Bentuknya begini nih. Kalau kita mau membuat paralel gateway. Sedangkan di sini cuma satu nih aktivitasnya, Pak. Di sini cuma satu aktivitasnya sehingga kita perlu memastikan kembali apakah benar dalam menggunakan notasi paralel gateway. Selain itu di saat pertama kali kita mengerjakan proses bisnis, ini agak cukup aneh ketika tiba-tiba ada para gateway begini. Menurut saya cukup saja kita melakukan start, langsung kita hubungkan ke sini, nggak perlu ada ini. Karena toh tidak ada paralel gateway yang terkait di sana dan tidak ada mm, pekerjaan tiba-tiba langsung tanpa ada ini pun ya, kalau ini dihapus pun bisa gitu, nggak. Jadi lebih efisien gitu notasi yang kita gunakan. Kemudian terkait dengan salah. Di sini Renstra perangkat daerah, oke. Sejauh ini aman. Nah, ini juga perlu dicek kembali, Pak, bagian hukum.
pastikan menggunakan data atau struktur organisasi yang sudah disediakan oleh teman-teman dari Bapeda. Sorry, organisasi. Ini aman. Selanjutnya, lakip. Ini maksudnya penyusunan lakip kali ya, Bapak Ibu ya. Mungkin ini perlu dipastikan kembali apa yang dimaksud dengan lakip, menyusun lakip, menghapus lakip atau apa ya. Jadi perlu untuk diterangkan kembali proses bisnis yang dimaksud di dalam BPMN ini apa. Penyusunan lakip itu. Ya, penyusunan nanti tolong ini ya Pak, tolong dilengkapi ya. Oh, siap, ya. Ini juga sudah oke, tinggal sama komen saya seperti biasa. Ini yang bagian hukum, mungkin perlu dipastikan menggunakan occurrence yang sudah dibuat atau unit kerja, objeknya dibuat oleh teman-teman dari organisasi. Bu izin, kalau dia Ya, kecil Bu, silakan Pak. kalau dia kecil tulisannya bagian hukum itu berarti dia nggak ngeling gitu ya. Iya, benar, nggak ngeling nih kayaknya. Karena yang dibuatkan oleh teman-teman dari organisasi gede semua. Cuman saya nggak tahu nih ya, perlu dipastikan kembali apakah yang dibuat emang cuma sampai di eselon, apa cuma sampai dinas doang, apa teman-teman menuliskan sampai sampai bawah gitu sendiri. Nanti kita cek kembali ya Pak. Tapi setahu saya kalau organisasi kemarin baru nuliskan sampai eselon 2-nya doang, kepala dinas doang, atau bukan direktur, perangkat daerahnya doang. Nanti kita cek kembali. Selanjutnya, em, lanjut, juga, ini komentarnya sama. Tadi kita masih menemukan paralel gateway di awal. Kemudian ini juga gateway-nya hanya satu, padahal harusnya kita bisa membuat gateway yang bercabang gitu ya. Begini misalnya. Selanjutnya, sama kira-kira yang lain juga komentarnya itu, Pak. Nah, ini baru as is-nya. Untuk tubinya terlihat tadi saya lihat di dalam sistem sudah ada satu tubi yang di-input oleh teman-teman. Nih, ya, tuh. Sudah ada satu tubi di bidang perencanaan yang diinput oleh rekan-rekan Bapeda. Mungkin mohon izin untuk bisa konfirmasi kembali apakah benar demikian atau sudah ada beberapa tubi lain yang sudah diinput karena yang terekam di dalam sistem pada saat kami menarik datanya baru satu yaitu tubi untuk musrenbang daerah ya di sini tubinya. Nah, perlu dari sisi pemakaian atau penggunaan notasi BPMN, rasanya tidak ada yang perlu dikomentari. Ini sudah cukup. Hanya saja nanti paling Bapak Ibu perlu pastikan bahwa memang di dalam to-be proses bisnis ini ada peningkatan value atau peningkatan optimalisasi kinerja. Kenapa kita merubah to-be? Apakah nanti ada penyederhanaan, ada pemangkasan proses bisnis, atau apakah ada pengintegrasian proses bisnisnya yang perlu kita cek kembali bahwa to-be yang dibuat ini adalah to-be yang akan dikerjakan nanti di 2026 atau yang akan dicapai oleh teman-teman Bapeda di 2026. Sementara dari saya itu Pak, dari Mas Ivan, monggo silakan kalau ada tambahan. Mas Ivan ini lagi unavailable. Atau dari Pak Hevan ada pertanyaan, silahkan. Enggak, Bu. Tambah lagi, Bu, untuk proses bisnisnya. Ya, tinggal dilengkapi sih Pak. Sama tadi ada beberapa review-review Ya, yang ya. dilakukan perlu untuk dibuat. Sama katalog gap-nya belum ada ya Pak? Pak Hevan ya? Yang Belum mana buat itu, Bu? katalog gap ya? Katalog gap belum, Bu. Jadi dari as is tadi, kemudian sudah dibuatkan tubinya.
nanti apa perbedaan as is dan to be tadi menjadi bahan Bapak Ibu membuat katalog gap. Nah, katalog gap ini nanti menjadi penting supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengidentifikasi kegiatan apa yang perlu dilakukan supaya si gap tadi itu bisa kita selesaikan atau kita bisa capai to be yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Begitu. Nanti dilanjut ya, Pak. Teman-teman dari Kominfo nanti monitor. Dari Pak Karlin ada tambahan, Pak? Enggak, Bu. Yang Aman dari ya? inspektorat atau oke masih kayak Aman Kak? Sementara aman. ya Kalau udah aman, Inspektorat ini kami. aman. jangan sementara. Kalau nggak Tadi aman ke Pak Karlin ya. kemarin juga habis penilaian itu kan, Bu. Itu Oh ditanyain iya, juga. bagaimana tuh? Iya, ditanyain juga ini yang arsitek sama apa? Bisa jelasin tapi kan? Bisa. Iya, Bisa ya, ini Pak. mungkin Bu, yang kebetulan apa? untuk yang kebetulan lagi ngebahas yang penilaian interview kemarin ya. Oh ya, gimana? Itu kemarin tuh ada beberapa dokumen yang udah kita upload ya, udah kita Hmm. menurut kami itu udah sesuai dengan level indikator. Contohnya misalkan indikator tingkat kematangan kebijakan arsitektur SPBE, indikator Ya. nomor 1. Itu sudah kami inputkan indikator bukti dukung yang sesuai dengan Halo? level 5 itu, Bu. Di situ. Putus-putus, Mas Reki. Oh ya, maaf Bu, putus-putus ya. Eh, Hmm. kemarin itu Izin Bu, lancar suara Reki. lancar. Iya, lancar suaranya. Kebetulan Oh, kemarin saya yang putus-putus kita, apa? ya gini Bu. Jadi kemarin itu indikator tingkat kematangan kebijakan arsitektur Arsitektur, SPBE itu sudah indikator kami, 1. ya udah kami sesuaikan bukti dukungnya untuk di level 5, tapi 5, oke. di akun supervisornya penilaian dokumen itu ada di level 4, Bu. Oke, 84. Ya, Ya. mau Ah, iya kami benar. enggak, karena kan kalau menurut kami Bu ya, maaf Bu Ya. ya, untuk di level 5 itu kan ada kebijakan turunan dari Oh, hasil ini review. Iya, baru kebijakan ya. yang Coba kebijakan kebijakan turunannya yang mana? turunannya salah satunya kan yang SK Ada. Bupati Arsitektur. SK Kemudian Bupati SK Bupati Arsitektur itu kan baru yang pertama kebijakan. tapi itu kan kalau tahun kemarin itu belum diinputkan Bu untuk yang evaluasi tahun 2023. Jadi Mm-mm. secara administrasi kan ada turunan dari Perbub penyelenggaraan SPBE dari Kabupaten Muara Enim, itu kan turunannya kami anggap itu sebagai SK Bupati tentang Oh, nggak arsitektur boleh itu tuh sebagai begitu. kebijakan turunan. Dan kemudian itu juga ada satu lagi Bu, satu lagi kebijakannya yang terkait arsitektur itu SOP penyusunan arsitektur SPBE. Punya, di Jadi sana punya. ada dua kebijakan turunan yang kita turun dari Oh, Perbub penyelenggaraan SPBE itu ada dua kebijakan yang mm-mm. kita inputkan untuk tahun ini. Ada Yang pertama SOP itu SK dan SOP. sama SK. Tapi di Hmm, websitenya, di akun supervisor itu kan muncul nilainya penilaian 4. terkini ya. Iya benar, penilaian dokumennya itu Nah, masih di kemarin level pas 4. wawancara nggak ngomong, nggak ditanya. Kebetulan nggak ditanya itu Bu. Dan asesornya maaf ya Bu ya, asesornya kemarin itu banyak yang klaim kami itu belum diinput padahal ada gitu Bu. Oh, Iya, itu Bu. Kemarin itu rumit. Ya, 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 ya. ya, Tapi sedikit tidak atau kemarin di ini nggak ditambah apa namanya? Iya, ditambah, Bu, iya ditambah. Dikasih ada. waktu, Iya ada dikasih Sampai waktu Jumat. kan Jumat. sampai Jumat ya. Jumat Ya udah tanggalnya. itu dijadikan kesempatan aja Pak Karlin, Mas Reki.
Kalau dirasa katanya belum ada, upload ulang lagi aja Upload ulang lagi. gitu. Oh Ya, ya, upload ulang lagi hal yang sama gitu. Tapi fokus pada fokus pada itu, fokus pada tingkat kematangan yang mau dicapai. Misalnya kayak tadi yang arsitektur ternyata disangkanya masih di 4, tapi ada kebijakan turunan, udah upload lagi aja tuh yang SK sama yang SOP itu Oke. sebagai apa namanya continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan untuk mencapai di level 5. Kemudian kalau ada tambahan yang terkait dengan apa persepsi teman-teman atau klarifikasi teman-teman kenapa menilai di level 5 dituliskan kan ada ya, ada deskripsinya kan yang harus bentuk diisikan. deskripsi tadi saya cek itu nggak bisa diubah lagi, Bu. Oh Iya, gitu. sekedar file Yang doang. di awal ya. Iya, Ya udah, nggak apa-apa nanti difokusin aja Mas semua yang dirasa masih belum sesuai dimasukin. Kalau ternyata kemarin udah ngupload tapi nggak dianggap upload, mungkin dia nggak lihat gitu ya, nggak buka satu-satu filenya, diupload ulang lagi aja gitu supaya nanti evaluatornya em, dia aware sama file-file baru yang diupload kan gitu. Takutnya dia kan nggak akan ngecek file yang lama gitu supaya teman-teman biar si asesor fokus aja sama file yang baru diupload gitu. siap, Bu. Dan satu lagi, Bu ya, yang Mm, terkait tadi rekapitulasi Probis to be itu yang masih mm, sedikit. Itu mm, kemungkinan sepertinya atribut dari simbol Probisnya itu belum diupdate. Jadi kan itu kan ada metadata to be mm, itu mm, statusnya, Bu. mm. Oh iya, Ya mungkin itu kali, Bu ya. iya betul Heeh, betul. metadatanya belum diupdate, Metadata-nya harusnya belum diupdate ke diganti ya, masih eh, eh, kosong. masih Ya. kosong, jadinya nggak ketarik. Padahal tadi udah banyak ya Iya tubi-tubi yang benar. betul. Lupa. Jadi mungkin nanti eh, diminta teman-teman yang sudah mengerjakan mengecek kembali ya Ya. tubi yang sudah dibikin untuk kemudian mengupdate file apa atribut metadatanya mengganti menjadi statusnya to be gitu. Pokoknya diganti Ah, statusnya. ya, kebetulan nanti ya nanti kita sampaikan kembali ke Laksanakan ICPIC ya. untuk ya, untuk mengubah itu. Ya, oke. Mas Ivan ada tambahan? Mungkin dari saya cukup Pak Reki, Mas Reki, Pak Karlin. Siap, siap. Terima kasih. Bu. Mungkin dari Mas Ivan ada nggak lagi nggak? Lagi sibuk Mas Ivan ya, Bu. Sudah. Iya. Jadi, Bu. Nanti Iya, untuk Bapeda dan untuk Inspektorat. teman-teman inspektorat, mohon untuk bisa dilanjutkan kembali ya, Pak. Ya, kayaknya tadi Pak Hevan masih eh, tertarik sama peta strategi nih. Iya, Kayaknya benar-benar rapi ini ngerjainnya tuh, benar-benar di iniin satu-satu gitu ya, Pak Hevan ya. Jadi nanti mudah-mudahan setelah rapi peta strateginya nyambung ke program kegiatan di peta rencananya nih jadi lebih enak gitu. Kemudian dari situ dihubungkan ke proses bisnis yang mana supaya nanti kita bisa monitor pekerjaan atau cascading kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah. Seperti itu. Mungkin saya cukup siap. Ya, Pak Arlin itu aja. iya. Yang lain, Pak Evan atau Koki sudah jelas. Mohon bantuannya Cukup ya, bisa sayang. Pak Karlin. Mohon Siap. bantuannya di Kominfo, Iya. Bapak Karlin, Insya Allah. Bapak Reki. Kalau mungkin, Tim SPBE. oh di belakang ya. Iya, iya, Wah, iya, iya, iya. banyak Terima timnya. kasih. Keren, Ya, keren, keren. ya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya, siap Iya, ya. Pak. Mungkin untuk hari ini itu aja Bu ya. Ya, Cukup. Ya, cukup. Itu ya aja. udah.